Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah masa pandemi yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Baik, kita mulai untuk praktikum data mining, melanjutkan praktikum sebelumnya. Yang pertama sudah mengenalkan tentang introduction ya, pengenalan tentang software Orange ini ya. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai melakukan analisis dan visualisasi data menggunakan algoritma KNN. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang algoritma naive Bayes. Oke, perlu saya sampaikan, pada dasarnya hampir sama ya, karena algoritma KNN dan algoritma naive Bayes itu merupakan klasifikasi ya, dia merupakan klasifikasi. Jadi nanti hampir sama, cuma mungkin rumusnya, kasusnya yang beda. Kalau di permodelannya nanti yang berbeda adalah yang kalau KNN kita ganti menjadi naive Bayes ya. Oke, kita mulai. Kita langsung melakukan analisis dari contoh yang sudah saya jelaskan di perkuliahan ya. Kalau mungkin belum tahu atau belum lihat, mungkin bisa dilihat slide saya tentang algoritma naive Bayes dalam bentuk video. Nah, saya buka dulu slide-nya. Nah, ini slide-nya algoritma naive Bayes. Oke, kita masuk ke contoh. Sudah kita bahas ya. Ini contohnya dataset klasifikasi, nanti kita sebut sebagai data training, tentang pembelian komputer. Jadi nanti dia mengklasifikasikan dari data yang sudah ada, jika umurnya kurang dari sama dengan 30, pendapatannya tinggi, bukan mahasiswa, rating kreditnya fair, datanya tidak beli komputer. Ya, dan seterusnya ini ya. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan melakukan testing ya. Testing. Misalnya ada namanya X ya. Umurnya kurang dari sama dengan 30. Pendapatannya sedang, termasuk mahasiswa, rating kreditnya fair. Nanti kita akan tahu, akan kita prediksi kira-kira ini termasuk kategori beli komputer atau tidak. Ya. Nah, seperti sebelumnya di algoritma KNN, di naive Bayes juga sama. Yang pertama, kita harus inputkan data trainingnya dulu. Ya, kita inputkan data trainingnya, kita gunakan Microsoft Excel. Ya. Nah, ini kebetulan data trainingnya sudah saya inputkan. Nah, bagi yang belum, nah mungkin bisa ya silahkan, saya kalau mau ketik ya. Ini kalau saudara lihat di YouTube, tinggal di pause, kemudian tinggal diketik, disamakan seperti data yang ada di sini. Ya, ini untuk datanya. Kalau mahasiswa memang saya minta untuk ngetik ya, diketik ulang ya, diketik ulang supaya saudara juga memahami. Ya, jadi ada 5 ya, kolom umur, pendapatan, mahasiswa, rating kredit, sama beli komputer. Oke, ini sudah ya. Disalin dulu di Excel. Kalau video ini saya mulai ngetik satu persatu nanti lama. Jadi sebelum saya buat video, sudah saya siapkan dulu, sudah saya ketik dulu. Kemudian yang kedua, kita akan membuat untuk data testing. Nah, data testing yang paling penting hanya yang ini saja. Ya, saya lihat yang di PowerPoint. Kurang dari 30, pendapatan sedang, mahasiswa ya, kredit fair. Ini kan. Nah,
Oke, saya perbesar. Nah, hanya satu ya. Nah, ini saya coba simulasi, misalnya di sini ada data 5. Yang ini kan contohnya kan, nanti hasilnya bagaimana kan. Nah, ini misalkan saya tambahkan data lagi, kira-kira dengan data yang ada di sini nanti apakah bisa melakukan prediksi seperti kemarin ya. Ini termasuk kategori beli apa tidak. Bedanya kalau yang sebelumnya ada kolom E kan, ya beli komputer tadi ya. Kalau ini nggak ada, jadi nanti ini memang akan kita lakukan prediksi. Oke, silahkan kalau mau saya zoom ya, silahkan kalau mau diketik dulu ya, diketik dulu di komputer, nanti baru kita akan mulai untuk melakukan analisis menggunakan algoritma naive Bayes. Setelah dianalisis baru kita lakukan visualisasi data ya. Oke, sudah ya, mungkin nanti bisa di-pause kemudian diketik. Kalau kita sudah punya dua data training dan data testing. Kemudian kita masuk ke orange ya. Yang pertama kita pilih widget dulu, yaitu file. Saya klik aja satu di sini. 2 kali ya. Nah, yang pertama nanti akan kita buat ini ya. Ini adalah untuk data training dan yang bawah adalah data testing. Saya rename dulu biar lebih mudah. Data training, yang bawah data testing. Nah, seperti ini. Kemudian kita import ya, kita import data trainingnya sama data testingnya. Caranya hampir sama seperti sebelumnya, tinggal double klik. Kita buka dulu, disimpan di mana datanya tadi ya. Oke, namanya adalah naive Bayes ya. Naive Bayes 1 data training. Open. Nah, kita di sini untuk menentukan ya. Ini tipenya kategori semuanya, role-nya sama, cuma yang dibeda nanti dibeli komputer. Karena ini nanti akan dijadikan sebagai acuan ya, dijadikan target. Jadi data ini nanti targetnya adalah dia termasuk beli komputer ya atau tidak. Ya, ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Sebelumnya saya jelaskan. Sudah, close. Kalau mau menampilkan tinggal ditambahkan di sini ya. Tambahkan, diklik. Tambahkan data table. Kita lihat tabelnya. Nah, ini datanya. Ini datanya sama seperti yang kita ketik di Microsoft Excel. Oke. Kemudian yang kedua, data testing juga sama. Kita lakukan double klik. Kemudian kita buka filenya. Naive Bayes data testing. Open. Nah, kalau ini nggak ada kan, nggak ada targetnya, karena nanti akan kita prediksi bahwa ini termasuk beli komputer ya atau tidak dari keempat data yang ada. Oke, kalau sudah close, kita tampilkan, tinggal di drag aja ke bawah sini ya, nggak perlu ngedrag dari atas ya, dari samping data ini nggak perlu. Data table. Nah, ini datanya. Nah, ada 5 ya, maaf, ada 5 data. Kemudian berikutnya kita akan sambungkan ke widget Naive Bayes. Ini bedanya kalau kemarin kita pakainya KNN, kalau sekarang ini saya sambungkan, tinggal di drag ya. Namanya adalah Naive Bayes. Ya, ini Naive Bayes. Kalau nggak ada di searching bisa, ketik aja Naive. Nah, dia akan tampil Naive Bayes. Ya. Oke, ini tampilannya Naive Bayes. Kita cek ya. Nah, ini namanya Naive Bayes. Jadi kalau Naive Bayes tidak perlu menginputkan jumlah K-nya ya. Dia hanya otomatis ya, otomatis. Oke, Naive Bayes. Kemudian saya akan lakukan prediksi. Nah, mana ini ya? Ini akan saya lakukan prediction. Nah, predictionnya belum tampil ya, nanti ya atau tidak. Diprediksi dari apa? Dari data testing. Kemudian dari prediksi
kita tambahkan widget namanya select column. Kita buka select kolomnya, nah, kosong. Kemudian dari select kolom kita akan ambil data testingnya, ya, sehingga kita bisa melakukan prediksi. Nah, yang pertama iya. Oke, kita coba lihat antaranya perhitungan manual ya, perhitungan manual. Kita lihat bagaimana perhitungan manualnya dari data ini. Apakah termasuk kategori iya atau tidak? Ya, ini setelah kita lakukan perhitungan, ini kita melakukan perhitungan secara manual ya. Ini hasilnya ya. Nah, dia termasuk kategori ya, berarti prediksinya bisa sesuai ya, prediksinya sesuai. Oke. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu butuh perhitungan juga ya, butuh perhitungan. Tapi dari orang sendiri sudah bisa memprediksi bahwa nanti ketika dihitung hasilnya adalah data kedua tidak, data ketiga iya, keempat iya, dan kelima tidak. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba tampilkan untuk yang data table, sama seperti sebelumnya ya. Data table, coba kita lihat. Nah, ini prediksinya. Nah, seperti ini. Jadi prediksi iya itu adalah 0,6, tidaknya adalah 0,3. Tidak, ini 0,5, 1, ini 0,48. Iya 0,5, iya lagi 0,8, ini lebih tinggi ya. Ini perhitungannya. Kalau hitung manual kan nggak ada berapa persentasenya ya. Dia menjawab iya, kalau ini diprediksi seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita nanti akan sama ya. Kita nanti akan melakukan confusion metric ya, sudah saya jelaskan ya. Confusion metric untuk mengukur kinerja sebuah metode klasifikasi. Ya, nanti adalah membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dan klasifikasi yang seharusnya. Nah, untuk baca confusion metric mungkin di teori aja nanti ya. Karena kalau sekilas saja mungkin waktunya ya. Nanti coba di teori nanti akan saya jelaskan gimana kita membaca dan membandingkan dari confusion metric ya. Nah, untuk melakukan pengukuran kinerja ya untuk metode klasifikasi, yang pertama sama seperti sebelumnya, data training ini kita gabungkan dengan data testing. Digabungkan dulu ya, digabungkan. Kemudian sudah saya gabungkan. Oh ini ya. Nah, ini sudah saya gabungkan. Jadi mulai dari mana, dari sini ya. Nah, ini sudah saya gabungkan. Kemudian ini beli komputernya saya isikan sesuai dengan prediksi yang sudah ada. Ya, karena di atas kita sudah melakukan prediksi ya. Nah, nanti baru kita akan melakukan pengukuran kinerjanya sudah sesuai atau belum. Ya. Oke, saya tambahkan file ya. Geser sini. Di rename ini misalkan data ya, data yang akan kita uji ya, data. Kemudian kalau mau ditampilkan tinggal ditampilkan dulu sudah sesuai apa belum, data table. Nah ini ya, ini yang tadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan sama ya seperti sebelumnya, kita tambahkan yaitu test and score ya. Ini untuk mengevaluasi kinerja model ya. Langsung aja dari sini geser test and score ya. Nah ini belum ya, kita pakai metode naive Bayes, tinggal dipilih, dia pilihnya naive Bayes. Nah ini misalnya oke, saya turunkan. Nah, ini misalnya. Oke.
Kemudian saya tambahkan yaitu confusion metric dari test and score ini. Confusion metric. Nah, sebenarnya dari test and score sudah kita lihat ya. Nah, ini dari data ini presisinya adalah 0,606 ya. Kemudian kalau kita lihat di data di confusion metric, datanya seperti ini ya. Oke, ini antara data aktual sama prediksinya ya, data aktual dengan prediksinya. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Kalau saudara lihat hampir sama seperti algoritma KNN. Yang membedakan apa? Ya, hanya ini. Kalau ini metodenya pakai naive Bayes, kalau sebelumnya pakai KNN. Ini juga yang membedakan hanya ini. Kenapa sama? Ya karena termasuk kategori klasifikasi dari kedua algoritma tersebut. Beda nanti kalau sudah decision tree ya, algoritma ID3 atau C45 mungkin modelnya tidak seperti ini. Oke, itu saya lanjutkan ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ya, kemarin dia termasuk akan main golf atau tidak ya. Ini data trainingnya, kemudian ini data testingnya ya, data training, data testing. Sama seperti biasa, kita ketik dulu. Nah, ini data trainingnya, kita ketik dulu. Saya zoom ya. Nah, itu datanya. Silahkan kalau mau dibuat latihan, saudara bisa pause untuk videonya, kemudian saudara bisa ketik datanya. Nanti baru kita lakukan untuk analisis dan visualisasi data menggunakan Orange ya. Nah, ini datanya silakan diketik dulu ya. Oke, sengaja tidak saya kasih file ya, karena kalau kasih file sudah langsungan ya, tapi ini mulai ngetik. Saya sendiri juga sama ya, cuma bedanya ini saya ketik dulu sebelum saya buat video. Nah, data testingnya mana? Data testingnya, jika ada data ini, maka termasuk kategori main apa? Tidak main golf ya. Ini datanya. Data testingnya juga sudah saya ketik. Nah, ini hanya yang atas ya, yang bawah tambahan aja. Yang bawah tambahan, jika saya punya data seperti ini, apakah termasuk kategori main golf atau tidak. Nah, silahkan saudara coba latihan ya, coba saudara ketikkan data testingnya, diketikkan di Microsoft Excel. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Orange ya, catat project baru, file new, sama kita pakai data file 2 kali ya. Yang atas ini data training, yang bawah ini adalah data testing. Saya rename dulu biar lebih mudah ya. Data training, yang bawah rename data testing. Nah, oke, sudah untuk filenya. Kemudian selanjutnya hampir sama, kita akan menginputkan datanya dulu, double klik. Saya tambahkan data training naive Bayes 2. Kemudian targetnya adalah play ya, play atau tidak, yes atau no. Oke, coba saya tambahkan data tabel, kita buka. Nah, sama ya. Kemudian data testing juga sama, kita buka, kita tentukan dulu ya, data testing open. Ini nggak ada targetnya ya. Kemudian klik tombol close. Nah, kalau tampilkan, kita tinggal tampilkan data table. Nah, ini data testingnya yang akan kita gunakan ya. Kemudian selanjutnya sama ya, kita tambahkan sini KNN. Oke, kita tentukan K-nya berapa. Di soal di sini, maaf, bukan KNN ya, maaf, naive Bayes. Naive Bayes.
Oke, knife bias. Kemudian kita lakukan prediksi. Sini prediction, ya. Kemudian saya tambahkan kolom di sini. Select kolom, kita lihat kosong. Baru kita masukkan ke data testing. Nah, kita sudah bisa memprediksi. Nanti dari data ini jawabannya adalah, prediksinya adalah iya semua. Nah ini datanya. Kalau mau ditampilkan tinggal kita tambahkan tabel. Nah, ya. Ini tingkat keyakinannya 0,6 sama 0,8. Ya. Nah, kemudian kita akan lakukan pembuatan conversion metric, ya. Pembuatan conversion metric untuk mengukur kinerja dari metode klasifikasi. Datanya kita gabungkan antara data training dengan data testing. Ya, kebetulan sudah saya buat, ya. Nah, ini data training dan data testing. Tambahannya ini aja. Nah, ini adalah tambahannya, yang ini sama. Ini kebetulan diprediksi yes semua, ya. Saya tulis yes semua. Ya, ini copy, mungkin bisa copy dari mana? Dari data training, kemudian tinggal ditambahkan copy dari data testing. Cuma plainnya ini sudah kita isikan, ya. Oke, kemudian kita coba buat file di sini. Rename, ini adalah data. Kemudian saya tampilkan dulu, ya. Saya tampilkan dulu data table. Nah, ini sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Kemudian saya tambahkan di sini test and score. Kemudian baru saya tambahkan di sini knife bias. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan confusion metric. Confusion metric. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke, kalau sudah menguasai KNN, saya kira tidak ada masalah, ya, karena hanya tinggal ganti metodenya saja. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau bisa disampaikan melalui Google Classroom. Ya, nanti akan kita bahas, ya. Oke, saya kira cukup. Sebelum saya akhiri, pesan saya, ya, saya ingatkan terus-menerus saudara untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, ya, ini musim puasa. Kemudian sering cuci tangan, kalau tidak perlu nggak usah keluar. Kalau kepaksa keluar, ya silahkan saudara gunakan masker. Ya. Oke, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.